Aku tuh dulu pas kenal kamu, followers kamu tuh kayak masih 10 ribuan gitu. Sekarang tuh udah kayak wow, melejit banget tuh. Itu beli ya atau gimana sih? Ngaco banget. Siap? Enjoy the podcast. Balik lagi di Ngaco. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dia adalah perempuan cantik, skincare antusias. Ini dia, Christy Raina. Halo. Aku buka masker ya. Oke, kita buka masker ya. Apa kabar? Baik, gimana Manda kabarnya? Baik. Kita udah lama banget gak ketemu. Bahkan Lama. ketemu cuman sekali ya. Setahun ya, udah setahun lebih pokoknya. Nggak 2 tahun sih kayaknya. Wah, oke, lama banget. Terus sekarang lagi sibuk apa? Masih kerja, terus sama konten-konten gitu deh. Kerja di mana? Kerja di Collern, kayak startup edukasi gitu. Education. Edukasi tentang apa? Edukasi tentang, ini tuh aplikasi, jadi Uh-uh. untuk anak-anak SMP sampai SMA. Oh, Gitu. pembelajaran intinya ya. Yes. Terus konten-konten apa sih? Konten-konten masih seputar beauty, cuma lebih aku kerucutkan jadi skincare gitu. Kenapa kamu kerucutin? Karena supaya lebih spesifik. Terus kamu kan anak rantau ya. Gimana ceritanya bisa ke Jakarta gitu? Oke, jadi kan aku ngerantau nih, aku kan asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalau misalnya ada orang-orang Kalimantan yang lagi nonton ini, kita satu daerah. Asik. Jadi aku tuh awal mulanya dari kuliah. Karena aku Kuliah. kuliah di salah satu universitas yang ada di Bekasi. Uh-uh. Terus akhirnya aku selesai kuliah, akhirnya pindahlah ke Jakarta. Jadi kayak betah gitu ya ngerantau gitu. Akhirnya aku lanjut deh kerja di Jakarta. Tapi kuliah udah selesai. Kuliah udah selesai gitu, makanya pindahnya sekarang ke Jakarta. Ke Jakarta udah tetap, jadi menetap di Jakarta nih sekarang. Sejauh ini sih gitu, belum kepikiran untuk balik gitu ya. Berarti keluarga semua di sana. Ya, semua keluarga di sana. Di sini ada keluarga. Ada, tapi kayak tante kayak gitu. Oh, jurusan apa kuliahnya? Ilmu komunikasi. Oh, Ilkom. Kita anak-anak Ilkom. Aku tuh dulu pas kenal kamu, followers kamu tuh kayak masih 10 ribuan gitu. Sekarang tuh udah kayak wow, melejit banget tuh. Itu beli ya atau gimana sih? Ngaco banget. Jadi aku tuh nggak beli, jadi emang itu ya organik seperti itu. Cuma ada rahasianya. Apa tuh? Tahu? Mau. Iya, ada di bawah ini. Nggak bisa lihat kan? Jadi rahasianya adalah waktu itu setelah kuliah. Jadi kan kalau misalnya kuliah adalah fokus aku ya belajar gitu. Itu aku emang udah mulai ngonten di situ. Kita ketemu kan aku masih kuliah tuh. Udah mulai ngonten, tapi yang nggak fokus untuk ngonten gitu. Jadi setelah selesai kuliah, kan aku kerja. Terus habis kerja, itu tiba-tiba WFH tuh. Kan WFH terus kayak bisa aku bilang ini berkah COVID kali ya. Jadi karena WFH itu, terus akhirnya kan di rumah. Akhirnya kan banyak waktu di rumah gitu kan. Awal-awal kan masih kayak apa ya, adaptasi lah yang kita lagi WFH gitu. Akhirnya aku di titik itu bisa dibilang mulai konsisten untuk ngupload konten aku. Makanya bisa naik gitu. Oh, jadi aku dapet nih titiknya di mana kayak oh, jadi ternyata kuncinya itu adalah kita harus konsisten. Itu salah satu yang penting gitu. Kalau dulu kan aku cuma upload kalau ada misalnya endorsean sama kan. Sekarang aku sedang begitu sih. Nah, iya, dulu tuh aku kayak gitu. Jadi kayak ya udah kalau upload itu benar-benar kayak udah kalau ada ads doang, tapi kalau nggak ada mah kagak gitu, lama gitu kan. Jadinya nggak, waktu kemarin tuh aku sempet yang kayak emang posan-posan aku bukan post-post endorse gitu. Jadi emang organik dan akhirnya mulai naik, dan ketika udah naik aku dapat celahnya, udah aku terus bikin sampai sekarang. Berarti kontennya emang dari skincare itu? Ya gitu. Dari awal. Karena ya awalnya kan aku emang luas banget kan, beauty kayak makeup apa-apa. Terus akhirnya aku kayak coba aku rucutkan lagi, yang aku bilang kayak gitu jadi skincare aja, dan akhirnya dapet pasarnya kayak gitu deh. Kok bisa kepikiran itu dari mana? Maksudnya kamu bisa secemerlang itu gitu loh? Enggak, jadi ini lucu, ini sesuatu hal yang lucu ya, karena ini terjadi dengan tidak sengaja. Jadi kan emang aku ada satu waktu di mana kayak skincare lagi naik banget waktu WFH itu. Akhirnya banyak endorsean skincare kayak gitu kan. Tiba-tiba aku mulai tertarik nih dengan skincare. Akhirnya aku iseng-iseng lah ganti di bio Instagram aku skincare enthusiast gitu kan. Terus aku ganti itu kan, terus kayak
siapa aku kayak udah nulis skincare entusias padahal kayak masih cetek banget pengetahuannya tentang skincare kan. Udah aku ganti kayak berapa jam selanjutnya aku udah mau aku ganti lagi kayak nggak mau skincare entusias karena aku takut gitu ada yang nanya-nanya skincare dan aku nggak ngerti gitu kan. Mau aku ganti lagi nggak bisa dong karena katanya aku udah ganti nama lebih dari 3 kali dalam seminggu kayak gitulah. Jadi kayak pas aku ganti nggak bisa. Oke, akhirnya aku biarkan di situ dulu sampai beberapa hari kemudian baru bisa aku ganti. Tapi turns out pas aku tulis itu mulai banyak kayak kerjasama yang nawarin skincare juga gitu kan. Oh jadi kayak kayaknya coba deh aku pelajarin aja tentang skincare supaya nanti bisa sejalan dengan apa yang aku tulis. Akhirnya ya udah sejak saat itu aku mulai fokus ke skincare. Gitu. Jadi dimulai dengan ketidaksengajaan. Berarti belajarnya lewat apa? Google gitu? Ya, jadi aku belajarnya lewat berbagai media yang aku percayai gitu. Kayak entah dari skincare entusias yang lain, yang luar negeri sih aku banyak belajar. Karena kan di Indo masih jarang banget waktu itu. Kalau sekarang sih udah banyak kan, karena dokter kulit udah mulai bikin konten kan. Dulu kan jarang kan. Kita aku mulai nonton YouTube, baca-baca artikel kayak gitu sih. Wow, berarti kamu mendalami ya? Iya, otodidak ya jatuhnya. Aku mau tanya berarti, kalau skincare itu berarti kamu punya apa ya? Punya goals ya kan? Mungkin mukanya biar lebih glowing atau apa gitu. Kalau kamu sendiri biar apa pakai skincare? Aku pakai skincare biar aku ngerasa lebih percaya diri ketika aku nggak pakai make up gitu kan. Jadi kan masing-masing orang kan punya apa ya goalsnya masing-masing kan. Ada yang kayak yaudah yang penting make up gue bagus gitu. Tapi jujur aku orangnya sebenarnya males banget untuk make upan. Kayak seadanya aja gitu. Makanya aku suka skincarean supaya ya kulitku kelihatan lebih sehat tanpa menggunakan make up gitu. Jadi terlihatnya sehat aja gitu ya. Iya. Emang kalau standar kecantikan kamu tuh apa sih? Waduh. Ngomongin standar kecantikan. Topik yang sering aku bicarain juga. Jadi kan bisa dibilang warna kulit aku kayak sawo matang gitu kan. Tapi jadi enggak tidak putih. Ya, tidak putih. Enggak, putih ya? Enggak. Ngaco. Enggak, ini benar. Ini benar. Enggak, ini enggak putih sama sekali. Jadi ya aku pengen apa ya? Menyuarakan juga kan kalau misalnya standar kecantikan itu, jadi waktu itu aku pernah bikin skripsi dan skripsi aku itu tentang standar kecantikan. Ketika aku nanya kayak apa sih karakteristik cantik menurut kamu gitu. Yang disebut pertama pasti ya putih, langsing, tinggi gitu kan. Tapi patternnya itu selalu sama, putih selalu disebut pertama cantik, gitu kan. Jadi aku kayak wah kayaknya ada yang tidak beres dengan standar kecantikan di Indonesia gitu. Kenapa mesti apa ya berkulit putih yang jadi standar kecantikan gitu. Ya, Dan itu aku juga didukung sama dulu produk-produk kecantikan di Indonesia tuh banyak banget yang menyuarakan kayak ya kulit putih bersih bersinar gitu kan. Terus kayak ya udah gitu kan, itu dulu. Tapi sekarang tuh aku seneng banget karena banyak udah brand kecantikan yang aware sama isu ini, yang mereka nggak menyuarakan kayak putih bersih bersinar dan lain sebagainya itu. Jadi lebih kayak yang penting percaya diri, build your confidence kayak gitu kan. Karena sekarang banyak semenjak sosial media juga semakin naik, banyak anak-anak juga yang masih apa ya akhirnya ngerasa insecure gitu karena terlalu ngelihat banyak hal dan akhirnya kayak ngerasa nggak percaya diri sama diri sendiri. Jadi aku kembali lagi tadi standar kecantikan menurut aku tuh jadi intinya aku selalu menyuarakan kalau standar kecantikan itu bukan sesuatu yang terlihat sama mata gitu, tapi apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita utarakan, pikiran, hati itu menurut aku lebih berarti dari untuk menilai sebuah kecantikan dibanding cuma fisik semata. Gila mati deh. Gue deg-degan ngomong sama lu kayak positif vibes gitu. Kayak adem banget ngelihatnya gitu kan. Bisa begitu ya? Membangun karakternya jadi loh berarti. Bagus. Tapi banyak nggak kayak ya Mas kan kamu nih kalau di Instagram kalau di sosmed ya kalau di sosmed tuh udah kalau aku lihat udah kayak ini orang percaya diri banget terus ngasih edukasinya juga yang percaya diri. Tapi pernah nggak ada satu hal yang salah atau gimana terus langsung dihujat netizen gitu? Sebenarnya pasti kayak gitu kan ibaratnya kita di sosial media kan kita harus sudah siap ya dengan perkataan-perkataan netizen yang budiman dan maha benar gitu. Ya pasti ada aja misalnya komen-komen atau DM yang nggak sesuai dengan hati kita gitu. Tapi kalau aku sih nyikapinnya adalah jujur aku sebenarnya orang yang jarang baca komen dan baca DM. Kenapa? Karena aku takut ada sesuatu yang menyinggung dan akhirnya aku malah kayak ngerasa gak pede atau apa kayak gitu sih. Jadi sebenarnya itu aku jarang buka DM dan baca komen
bisa dibilang kayak gitu sih. Berarti kamu emang bukan tipe yang yaudah diemin aja lah gitu, cuek Iya, aja gitu ya. aku tipe yang misalnya ya cuek gitu sih. Maksudnya kayak ketika ada sesuatu yang aku baca udah jelek, udah langsung ke delete. Aku nggak mau lama-lama menyikapi itu sampai mikir apa. Jarang banget sih aku kayak gitu. Kecuali menurut aku udah parah banget kayak. Jadi somehow aku perlu speak up itu ke teman-teman aku ya, maksudnya ke teman-teman online aku supaya itu jadi pelajaran juga buat mereka supaya tidak berkata seperti itu ke orang lain kayak gitu. Tapi itu kadang-kadang sih nggak yang selalu kayak gitu. Padahal mungkin lebih banyak yang aku dapetin, cuma ketika itu udah parah banget baru aku bisa speak up juga. Tapi apa ya, kadang kalau aku lihat, aku juga sering, maksudnya dulu tuh sering banget dapet hujatan gitu. Iya. Dan kadang tuh yang aku buka akunnya tuh dia fake account. Iya, itu banyak banget Terus sih. bahkan kayak lu gak lebih cantik dari gue gitu. Ya udah gitu. Kenapa lu harus ngatain gue gitu. Kadang ada juga yang begitu. Kenapa sih orang-orang itu ya? Iya, karena pada dasarnya adalah manusia tuh yang nggak berani menunjukkan siapa dirinya ketika mereka memberikan sesuatu yang negatif nggak sih? Maksudnya ya dia pasti takut juga kalau misalnya pakai first account-nya dia juga. Jadi kayak udah ketika seseorang udah saya ngomen kita pakai second account, maksudnya nggak real gitu. Ya itu semakin kuat aku untuk nyuakin itu karena ya lo aja ngomennya itu nggak pakai first account lo gitu kan, berarti ya udah gitu, ngapain dipikirin orang-orang kayak gitu. Iya sih, mending mikirin yang positif-positif aja gitu ya. Tuh. Aku tuh nyangkut banget konten kamu yang apa sih, ada yang apa sih, bareng Cisti apa? Belajar bareng Cisti. Belajar bareng Cisti itu apa ya? Ya itu salah satu konten aku yang kayak pengen ngedukasi teman-teman online aku seputar skincare. Jadi itu belajar bareng Cisti itu adalah ya gitu, konten buat belajar bareng seputar skincare. Jadi gimana tuh, how it works gitu, maksudnya? Ya, aku biasanya share itu di Instagram story sih setiap hari Minggu. Supposed to be, tapi kadang aku suka skip karena aku juga ada kegiatan di hari Minggu gitu. Biasanya kalau misalnya Sabtu Minggu aku nggak ada kegiatan, aku bikin tuh belajar bareng Cisti. Jadi kayak ya informasi-informasi ringan aja seputar skincare yang aku bahas di Instastory. Oh gitu. Ya itu sampai kayak nempel banget di otak aku gitu, bareng Cisti. Terus kamu suka nempel-nempelin foto-foto orang gitu kan? Oh, kalau itu collab bareng Cisti. Oh, beda lagi. Ada dua. Jadi ada dua. Bareng Cisti ini. Collab bareng Cisti sama belajar bareng Cisti. Kalau yang collab bareng Cisti itu tujuannya pengen ngajak teman-teman lainnya untuk berkolaborasi. Biasanya kan banyak tuh cewek-cewek yang kayak, Kak, aku pengen ngepost tapi sebenarnya takut dihujat sama temen, berarti kayak gitu kan. Tapi kan beda kan kalau misalnya kita rame-rame, itu biasanya confidence-nya lebih tinggi gitu kan. Bukan gue doang gitu kan. Jadi itu sih tujuannya, sama pengen spreading positivity juga di lingkungan perempuan-perempuan, supaya itu pasti setiap collab itu ada suatu pesan yang aku sampaikan gitu di collabnya itu. Ada gak sih kiblat kamu gitu, misalnya kayak panutan kamu banget itu siapa? Sebenarnya kalau panutan intinya perempuan-perempuan yang menginspirasi sih di Indo. Kalau misalnya untuk kreator sendiri, biasanya ini aku cabut-cabut aja kali ya. Untuk perempuan yang menginspirasi aku tuh kayak ada pasti Maudy Ayunda yang pintar dan cantik. Terus itu ada kalau kreator tuh Kak Abel juga, Abel Cantika. Aku juga suka. Terus kalau yang menginspirasi juga ada namanya itu Tamara. Jadi dia itu Miss Indonesia juga, terus dia bergerak di bidang perempuan empowerment gitu. Dulu kamu juga kayak pernah pigeon gitu ya? Kayak apa sih? Kayak semacam Abang None. Mojang Jaka Jawa Barat. Itu apa ya? Sama kayak Abang None? Sama kayak Abang None, sama. Cuma di Jawa Barat. 2000 berapa Mojang Jajaka. Mojang Jajaka. 2019. 2019. Ya ini udah mulai lengser. Jadinya 2 tahun karena COVID. Oh. Tapi kamu punya goals nggak ke depannya apa gitu? Punya, pastinya aku pengen terus bergerak di bidang women empowerment ya, karena aku ngerasa banget kalau misalnya perempuan itu sebenarnya punya punya posisi sebenarnya di masyarakat, cuma tinggal gimana kitanya aja untuk ngebangun nih karakter-karakter dari perempuan-perempuan itu. Nah, salah satunya itu insecure, karena cewek-cewek tuh selalu identik dengan insecure. Aku juga kadang masih insecure tahu. Iya pasti. Itu Kenapa kayak susah ya sebenarnya. Ini juga
isu yang akhir-akhir ini banyak banget di masyarakat menurut aku kayak rasa ketidakpercayaan diri, yaitu menurut aku sebanding dengan pergerakan media sosial. Itu juga udah ada penelitian kok kalau nggak salah. Jadi kayak semakin tinggi pengguna media sosial, semakin tinggi juga jumlah anxiety yang ada di masyarakat. Jadi itu emang sejalan sih. Emang wajar karena kalau kita ngeliat sosmed kan kayak kita bisa ngeliat yang luas banget kan. Nah itu kita sebagai manusia jadi punya trigger untuk kayak ngebandingin diri kita sama orang lain, dia kok kayak gini, aku nggak kayak gini gitu. Akhirnya jadi ngerasa insecure kayak gitu sih. Cuma itu bisa banget diatasi kalau kita punya rasa percaya diri. Itu. Dia cantik banget jawabannya. Tapi gimana, kamu sekarang udah punya pacar? Udah Udah mau nikah? belum. Masih kita memperkuat lah dulu. Tapi kamu kan konten mulu, pacarannya gimana ya? bisa. Walaupun LDR ya jatuhnya ya, Bekasi Jakarta LDR LDR kan Beda ya? Udah beda provinsi gitu ya. Iya walaupun LDR tapi ya bisa lah diatur, itu ya skala prioritas lah. Tapi dia dukung kamu jadi creator gitu? Iya dukung, dia udah dari dulu lah ya. Dukungnya gitu kan. gimana cara dukungnya dia? Semangat. Cuman ngomong gitu dong ya, semangat. Iya semangat, tapi semangat tuh berarti kok. Kalau nonton. Tapi so far kamu bangga nggak sih, kayak proud nggak ke yourself gitu, sekarang udah jadi Cisti yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Yang kamu nggak tahu loh, maksudnya impact kamu bikin konten skincare itu justru malah bikin orang jadi kayak oh iya juga ya, jadi lebih kayak oh dia aja sawo matang dia pede banget kelihatan enggak kayak gitu loh. Kamu bangga nggak sih? Iya, kalau dibilang bangga harus bangga gitu kan. Tapi kalau puas sih kita nggak boleh gampang puas ya. Ada titik di mana kita ya harus ngerasa bangga sama pencapaian diri kita supaya kita bisa mendorong diri kita untuk bisa lebih baik gitu kan. Nah, iya betul yang soal tadi, kayak aku nggak tahu kalau misalnya konten yang aku buat itu bisa berpengaruh juga sama orang lain. Itulah salah satu alasan aku untuk kayak ibaratnya terus konten gitu. Kadang tuh kalau lihat ada yang bilang makasih ya Kak Cisti, dulu aku ngerasa nggak pede misalnya, tapi ngeliat Kak Cisti yang kuliah sama matang juga dan bisa ngerasa sepede itu, aku jadi ya ikutan pede gitu kan. Jadi aku pengen nyampaikan pesan itu sih memang, karena aku banyak banget lihat isu-isu kalau ngeliat konten tuh misalnya nih orang ini memang putih, terus ada nih yang komen kayak Kak gimana sih biar putih gitu. Terus aku kayak ya ampun, kayak segitu besarnya ya isu ini sampai ibaratnya semua sebagian besar perempuan apalagi yang masih remaja gitu, mereka pengen putih, dan aku pun juga dulu kayak gitu, sampai jujur. suntik putih gitu ya. Iya, ada sampai suntik putih, pakai skincare yang dalam tanda kutip keras supaya cepet hasilnya gitu kan. Itu kan bahaya banget kan untuk jangka panjangnya, dan kayak ngapain gitu lo berusaha untuk merubah apa yang udah dikasih sama Tuhan gitu loh, maksudku. Jadi kayak ya udah, kita tuh tugasnya itu sebagai manusia tuh cuma merawat sebenarnya kan, bukan disuruh ngubah apa yang Tuhan berikan gitu. Betul. Jadinya ya udah, selagi bisa dirawat ya dirawatlah, jangan ada yang diubah-ubah dari diri sendiri gitu. Sehat aja menurutku itu udah lebih dari cukup iya, sih. udah penting banget ya itu ya, sehat yang penting. Betul. Terus kayak endorsan gitu jalan terus lancar. Gitu kan ya. Tapi kamu seneng, maksudnya jadi gimana ya, banyak orang yang mau jadi influencer karena mungkin kayak dapat privilege yang dapat produk gratis misalnya gitu kan. Kalau menurut aku sih itu bisa dibilang cuma bonus ya, maksudnya dulu mungkin sebelum aku ada titik ini, dulu aku kayak kalau misalnya endorsement tuh ya pasti seneng banget kan dapat produk-produk apa gitu. Tapi udah makin kesini kayak aku ngerasa itu cuma bonus aja. Jadi ketika aku bisa ngasih informasi ke orang lain, itu menurut aku udah bikin aku seneng gitu. Ketika aku ngerasa misalnya ngeliat postingan aku ternyata banyak yang save gitu. Kalau misalnya banyak yang save kan berarti mereka ngerasa itu berguna gitu. Ya aku makin seneng gitu. Malah aku lebih baik banyak yang save daripada yang like gitu loh, ibaratnya atau komen gitu. Menurut aku lebih penting ketika orang nge-save atau nge-share gitu. Aku Karena udah berguna ngerasa, buat dia ya. iya, aku udah ngerasa kayak nggak mungkin dia save cuma karena iseng doang. Pasti kan kayak dia ngeliat sesuatu value yang ada di konten aku, ibaratnya kayak gitu. Jadi aku sukanya di bagian situ sih. Aku juga kadang gitu kalau ngeliat konten kamu, aku suka capture misalnya muka aku lagi beruntusan, ini dia yang bikin beruntusan, oh ya aku gak boleh makan gorengan misalnya kayak gitu. Betul. Terus
Aku lihat kalau di Instagram kamu tuh selalu bilang skincare ini bagus, skincare itu bagus. Itu sebenarnya cuma karena dibayar atau gimana sih? Jangan ngaco deh. Jadi ya sebenarnya kalau yang emang udah aku review itu emang udah melalui proses kurasi. Kurasi dalam artian itu udah dicek dulu sama manajer aku, maksudnya misalnya itu udah BPOM atau enggak, terus udah ingredientsnya gimana ditanya ke aku dulu, cocok nggak sama aku. Jadi yang udah lolos itu yang memang bagus menurut aku ya emang udah lolos di kurasi sebelumnya. Jadi aku nggak ngambil semua endorsement ibaratnya kayak gitu, apalagi skincare kan. Jadi ya apa yang aku bilang ya itu emang yang aku rasain. Aku nggak mau tuh misalnya ada di brief nih, misalnya tulisannya kayak bilang ya ini belinya di ini dan ini bagus banget, lihat ini 3 minggu aku pakai udah cerahan. Kalau ada di brief kayak gitu aku selalu bilang kayak, Kak aku nggak bisa bilang kayak gini karena yang pertama misalnya aku makainya nggak 3 minggu gitu kan. Aku makanya cuma seminggu terus disuruh dibilang 3 minggu udah hilang bekas jerawatnya kayak gitu. Aku nggak bisa. Berarti gitu. harus honest review kalau kamu ya. Aku nggak bisa. Jujur aku kayak kalau misalnya ngomong yang sesuatu yang nggak aku rasain tuh kayak ngerasa berdosa. Karena kan kita nggak tahu kan berapa orang yang nonton video kita, misalnya tiba-tiba viral aja terus kayak ternyata 1 juta orang itu nggak mendapatkan informasi yang sebenarnya, berarti aku sama aja bohong ke 1 juta orang dong. Kamu Gitu. Jadi orang aku nggak mau kayak gitu. Kalau ngeliat orang lain sih, prinsip aku sih begitu. Walaupun ya pasti ada juga yang ternyata yang akhirnya misalnya nggak jadi karena nggak sesuai dengan yang apa yang mereka mau, ya udah gitu. Nggak apa-apa, Pernah ada gitu yang ya. cancel karena aku nggak mau Oh ya, ada nunjukin klien before yang after. ada klien yang Ya kayak gitu kan, ada karena dia pengennya before after tapi aku nggak mau gitu, jadinya cancel gitu kan. Jadi ya udah gitu, lebih baik aku di cancel kayak gitu daripada aku mesti bohong mengucapkan sesuatu yang menurut aku enggak gitu, betul, cuma di brief doang. Tapi sometimes emang ada klien yang kayak gitu ya. Ada memang yang repot gitu. Iya. Aku juga pernah sih nolak sesuatu karena aku nggak mau. Yes. Tapi dia jadi kayak yang jadi aku cerita juga ya. Jadi aku iya. pernah waktu itu jadi aku waktu itu di endorse sama Alice sama Alice. Terus apa namanya? Aku tuh naro di feeds terus di caption kan aku intinya cuma nge-highlight kalau ini produk lagi promo aku gitu. Terus banyak yang nanya nih di komen. Aku kan kayak nggak selalu pegang handphone kan. Banyak yang nanya, tapi aku yakin yang tanya tuh buzzer dari merekanya gitu. Terus yang nanyanya langsung ngebus yang Kamanda, ini kegunaannya ini bedanya yang coklat sama yang grey apa ya? Kenapa kita harus beli yang coklat ya? Tolong dong dijawab kalau nggak mau dibilang sombong. Kayak gitu-gitu. Terus kayak ini influencer sombong banget deh. Masa kita komen nggak? Padahal kayak komennya juga baru 5 menit yang lalu gitu loh. Kecuali dia komen terus kayak 2 hari kemudian aku nggak balas. Ini benar-benar baru 5 menit aku bilang loh ini banyak banget yang komen negatif gitu. Terus pada ada yang nge-DM aku kayak yang jangan sampai deh ada produk kecantikan yang endorse kakak lagi karena aku tanya nggak ada yang jawab, padahal dia juga baru yang nanya 5 menit gitu dan aku baru kali itu dapat komen negatif. Iya, di post itu doang. Akhirnya aku report sendiri kan ke agensinya. Bilangnya apa? Aku bilang Kak ini kenapa ya kok jadi banyak buzzer negatif gitu, karena sebelumnya emang nggak pernah gitu kan. Terus katanya oh ya ntar coba deh diiniin. Terus akhirnya tau gak adminnya sendiri minta maaf ke aku, maafin ya karena ada komen negatif. Terus kayak ini soalnya kita juga lagi nge-eksekusi untuk tim kita gitu. Jadi kayaknya emang dari tim dianya kalau menurut aku sih. Jadi ya udahlah diemin aja. Iya. Lalu ada drama. Terus ini kan mau lebaran ya, ada nggak tipsnya buat kita gitu kan? Aku juga pengen sih mungkin buat ngejaga kulit biar tetap sehat. Kan kalau lagi puasa kan minumnya jarang ya. Nah selain minumnya agak banyak ya yang di pas sahur sama buka puasa, mungkin aku bakal ngejelasin dari segi skincare-nya yang bisa dipakai ya. Jadi kalau misalnya pas lagi puasa-puasa gini, aku bisa saranin untuk ngehidrasi wajah kita tuh pakai face mist selama beberapa jam sekali. Aku juga sering kok kalau misalnya pakein face mist pas lagi di rumah gitu. Misalnya 3 jam sekali pakai face mist, 3 jam sekali pakai face mist, itu supaya wajahnya itu terhidrasi aja. Soalnya kan memang apa yang kita makan dan minum itu bakal ngaruh kan ke kulit kita. Memang kalau misalnya puasa itu bisa lebih kering, cenderung kan lebih kering si kulitnya. Jadi kita ngembaliin kehidrasian kulit kita itu bisa pakai skincare itu namanya face mist. Nah selain pakai face mist juga bisa pilih moisturizer yang emang moist banget, yang melembabkan banget gitu. Kayak misalnya yang ada kandungan aloe vera, hyaluronic acid, itu yang kandungan yang bagus untuk kayak ngelembapin kulit, ngembaliin kelembapan kulit.
Itu sih kalau misalnya aku boleh saran, bisa diperkuat di moisturizer-nya dan di face mist. Face mist itu tambahan banget dan menurut aku bisa ngaruh banget sih untuk wajah gitu. Ketika kita ngerasa udah mulai kering, misalnya 3 jam sekali, 2 jam sekali, itu semprotin aja, semprotin gitu supaya tetap lembab. Itu face mist ya. Mm-mm. Kalau sunscreen, kalau kita di rumah aja penting nggak? Perlu itu tetap itu. Kenapa? Kan kita nggak kena, tidak terkena sinar UVA dan UVB. Bukankah kalau misalnya kita buka jendela itu ada mataharinya, gitu kan? Pasti kan ada, walaupun kerasanya kita emang gak kemana-mana, tapi matahari itu kan bisa masuk lewat celah kecil sekalipun kan. Jadi kalau aku boleh saran sih tetap pakai gitu. Jadi karena ya kita kan nggak tahu kan, misalnya kita tiba-tiba ke Indomaret beli apa, terus kan kena juga kan. Iya, Kita kan betul. ya mana inget kayak udah keluar, ya lupa pakai sunscreen udah keluar gitu kan. Lebih baik ya tetap pakai aja. Kan nggak mungkin kan kita seharian, maksudnya maksudnya setiap hari selama 1 minggu itu memang bener-bener di rumah aja sama sekali nggak kena matahari. Anda di mana gitu kan? Pasti kan kayak pasti bakal possibility untuk kena tuh pasti ada gitu. Pasti ada. Jadi tetaplah pakai sunscreen ya kawan-kawan Yes. gitu. Jangan skip gitu. Gila, dia influence banget loh guys. Ya. Mungkin kamu bisa dong kasih tipsnya ke teman-teman kalau ada yang mau mungkin jadi seperti kamu, influence orang gimana sih? Coba tipsnya. Intinya tipsnya adalah pertama harus percaya diri dulu kalau misalnya mau memulai di sosmed, karena kita nggak tahu kan sosmed itu gimana, maksudnya ya tiba-tiba pasti ada yang suka dan tidak suka, itu hal yang wajar. Betul. Jadi kita harus percaya diri dulu sama diri kita supaya ketika kita post pun ya udah, gue percaya diri aja. Ketika ada yang ngomen jelek ya udah gue ngerasa bagus gitu kan. Jadi ya harus percaya diri dulu yang pertama. Dan yang kedua, kalau udah ngerasa percaya diri itu ya udah mulai aja sok gitu. Tapi inti kunci yang pertama adalah harus percaya diri. Percaya diri. Itu yang penting. Konsisten juga gitu ya. Ya itu konsisten, itu ngikutin. Jadi kalau tips ibaratnya kayak yang pertamanya itu ya percaya diri, yang kedua mulai, yang ketiga baru konsisten. Harus gitu. konsisten gitu ya. Tapi kalau misalnya kontennya nggak bosenin gimana Kak? Ya makanya itu harus namanya harus belajar juga. Jadi kayak nonton kayak apa sih yang lagi rame sekarang. Misalnya paling gampang sih sekarang liat TikTok. Misalnya TikTok lagi rame isu ini. Ya kita langsung ikutin kayak gitu. Jadi paling enak itu kita supaya nggak ngebosenin adalah ngikutin zaman juga gitu. Walaupun kita punya kayak perspektif masing-masing, kayak aduh sebenarnya gue nggak suka lagu dangdut nih, tapi kayak rame juga lagu dangdut, kayak asik gitu. Ya udah nggak apa-apa, sekali-sekali ikutin kayak gitu. Jadi ya kita kan punya ininya masing-masing ya kan. Kalau misalnya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi ya jangan keterusan. Kalau misalnya pun kita nggak suka, ibaratnya kayak gitu. Tapi tetap jadi diri sendiri aja sih. Gimana kita nyamannya gitu. Betul. Kak Kisti bilang dong sama viewers Ngaco, suruh pada nonton Ngaco, subscribe dan juga like. Oke, aku ngomong kemana nih? Mati. Sini. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton dan dengerin Ngaco. Jangan lupa subscribe, like, dan Komen. Sampai ketemu di tar lu Kak, terima Apa? kasih lo udah datang ke sini. Iya, Kak Kisti sama-sama. sibuk banget, gila kita Enggak. berkali-kali Itu nyocokin Ngaco ya. jadwal. Ini bener. Makasih ya Kak Kisti. Kita harus main bareng. Pasti. Dadah guys. See you Bye. on next video. See you.